Oke. Ya, baik. Kita introduksi ya. Jadi terima kasih, kita sudah pause berapa lama ya? Cukup lama ya. Karena satu, saya di Banten berapa, kalau dihitung kayaknya 1 bulan berapa hari gitu ya. Terus juga ada kejenuhan juga karena kita sudah 2 tahun menjalankan program yang Senin ini. Lalu saya merasa makin lama makin filosofi gitu. Maksudnya ya kita kan, grup kita ini kan sekolah filosofi ya. Jadi eh, saya rasa perlu me- mengembalikan, karena fondasi kita dulu kan memang studi bahasa Ibrani khususnya kuno. Jadi tetap bahan-bahan ini harus kita bahas karena sebenarnya ini sangat kaya ya. Jadi baik itu akan kita nanti jadikan kegemaran bahasa asing, karena ini kan bahasa asing ya. Tapi juga bisa menjadi pedoman eh, ya Alkitab begitu ya, kalau kita mempercayainya sebagai inspirasi ilahi begitu. Memang dari awal, sebelum saya bikin El Sadik ini kan tahun 2012, eh, memang arahnya filosofi gitu. Jadi bagaimana kita memahami Alkitab dalam cara pandang seorang filsafat gitu. Cuman memang filsafat yang saya geluti tidak seperti yang di STT ya, karena di STT itu kan biasanya filsafatnya dibatasi doktrin. Nah, kebetulan doktrinnya itu Eropa gitu. Jadi filsafatnya Yunani, nah, Romawi gitu. Sementara di Alkitab itu kan filsafatnya bukan Eropa. Nah, begitu saya mempelajari yang kuno ini, bahasanya secara apa namanya, etimologi ya, secara etimologi ternyata jauh sekali dengan apa yang eh, pernah saya pelajari atau diajarkan kepada saya gitu. Misalnya tentang kata pemuritan. Kita kan menggunakan bahan-bahan pemuritan kan dari bule-bule Amerika. Khususnya kalau nggak salah yang paling banyak dipakai ya navigator kayaknya ya. Ini setahu saya, nanti kalau punya info lain bisa diberikan. Nah, kemarin saya coba baca-baca sama tim gitu sejarahnya navigator, karena ini kan sebutan navigator karena memang pendirinya kan mantan tentara gitu ya, dan ini muncul di era Perang Dunia Pertama muncul. Jadi setelah dia pulang dari Perang Dunia dan dia Navy ya, karena dia Navy angkatan laut, maka dia terpanggil untuk mendirikan pelayanan pemuritan bernama navigator. Nah, karena dia Navy tentara begitu, maka cara pemuritannya cara pemuritan tentara gitu ya, keras, kejam, kaku begitu. Dan beberapa lembaga pemuritan meniru, misal kayak kita di Solo ini kan ada Perkantas begitu. Jadi bahan yang dipakai itu pola pemuritannya capnya navigator. Dari karena dia tentara, maka dia sangat menonjolkan apa yang disebut disciple dan discipleship. Dan ini menggejala di semua gereja. Jadi kalau semua orang bicara pemuritan, memuridkan begitu, dia akan ngambil bahasa Inggris ya, disciple, lalu menggunakan ship-nya ini, discipleship, pemuritan. Nah, menariknya kenapa hanya kata disciple yang digunakan? Kenapa enggak studentship? Kenapa tidak pupilship atau macam-macam, learnership? banyak banyak etimologi, banyak kata di Inggris gitu. Tapi karena beliau ini dari Navy, navigator, maka ya dia akan ngambil sesuai yang dia alami, yaitu seorang tentara. Dia ingin membuat pemuritan yang keras seperti seorang tentara. Jadi kalau cerita kawan-kawan yang dididik di lembaga navigator, ya tentu kakunya minta ampun gitu ya. Misalnya berenang, nggak boleh cowok cewek, harus pisah gitu. Terus ini setahu saya, nanti kalau ada update bisa diberitahukan. Kemudian kalau misalnya MC WL gitu ya, ibadah, harus dia seorang lelaki. Lalu ada yang disebut rumah tinggal. Jadi semua orang dimuridkan di satu rumah, ditonton gitu kesehariannya ngapain, kesehariannya seperti apa. Jadi transparan hidupnya. Kalau istilahnya kemarin berbagi hidup. Nah, kemudian setelah sekian tahun gitu ya,
tergabung dalam lembaga pemuritan, kemudian saya coba mengamati banyak versi begitu. Lalu saya belajar bahasa Ibrani ini kok berbeda gitu ya. Di pemuritannya asli Ibrani tidak ada hubungannya dengan discipleship, disiplin dan sebagainya, itu tidak ada ternyata. Menggunakan kata talmidim begitu, jadi pemuritannya begitu. Nah, kalau kita lihat dari struktur katanya, L lamet ya, jadi L-nya itu kan mengarahkan gitu, lamet itu kan kayak tongkat yang mengarahkan. Makanya kalau kita bicara L Tuhan, sosok penguasa yang mengarahkan, pemimpin. Nah, terjemahnya L itu pemimpin maknanya. Jadi talmid itu atau talmidim itu orang-orang yang menjalani suatu proses dengan L itu tadi ya. Kemudian ada D itu door. Nah, door itu di sana itu di kunonya adalah pintu. Nah, pintunya itu kayak ini pintu tenda ya, bukan pintu yang kaku ya. Jadi pintunya kain dengan engsel di atas. Jadi keluar masuk engselnya di atas gitu. Nah, ini lamat yang kemudian ditambah T jadi talmidim itu adalah orang-orang yang diarahkan atau mengarahkan dirinya ke suatu pintu. Nah, pemuritan itu seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan disiplin. Makanya kita jangan heran apa yang saya selalu istilahkan sebagai sisi gelap pemuritan. Jadi kalau ada pemuritan, penggembalaan di gereja atau pemuritan yang umumnya dimanapun sebenarnya, kalau dia mengandalkan yang disebut disiplin rohani, suatu ketika nanti akan ada yang disebut sisi gelapnya. Contoh, kalau naik motor harus pakai helm gitu, tanpa kecuali. Bahkan ada cerita konyol ketika itu. Lah kalau kamu dirampok, masa kalau ada lampu merah kamu berhenti? Iya dong, Pak. Saya pernah dengar cerita begitu dan kebetulan saya di situ begitu, dan saya ketawa dalam hati gitu. Dalam artian ini orang kok diindoktrinasi begini. Bahkan dulu di Papua ada kisah gara-gara nggak pakai helm diperkosa gitu kan nggak mau diantar. Saya hanya mau diantar kalau helmnya 2. Ya sudah, jalan sendiri, diperkosa dia perempuan. Kebodohan. Karena fondasi doktrin awalnya tidak sesuai yang asli, tapi sesuai bule Amerika. Discipleship, disiplin. Jadi menekankan disiplin berlalu lintas di atas segala aturan. Padahal kan tidak ada. Cari aja Alkitab kita dimanapun versinya, apapun versinya. Wajiblah pakai helm kemanapun Anda pergi, tidak ada. Yang ada adalah taatilah pemerintah dalam artian lalu lintas. Tetapi kan itu bukan aturan dosa dan tidak dosa. Nggak ada aturannya, nggak pakai helm dari dosa, tidak. Tapi kita pakai akal saja. Kalau nggak pakai helm jatuh, lecet kepala, ya itu kan resiko. Tidak semua yang tidak berdosa itu memang baik. Ada itu kan tidak berdosa, tetapi bisa membawa petaka. Sama seperti kita yang makan lemak berlebihan, kan itu bukan dosa. Ada larangannya, iya, tapi kalau disebut dosa ya tidak ada. Karena kalau dosa itu harus ada hukumannya. Sama seperti ya kebiasaan-kebiasaan kita yang sulit disebut dosa. Merokok, apakah dosa? Tidak ada ayatnya. Bahkan orang Yahudi itu merokok gitu, karena itu bagi mereka yang tahor itu ya, itu hanya yang hewan. Aturan itu ya. Jadi tidak ada larangan tentang tanaman. Nah, ini saya kutip langsung dari salah satu rabi di Indonesia ya, yang di Manado sana. Jadi dia merokok karena Torah tidak mengajarkan larangan tanaman, konsumsi tanaman, apapun jenisnya atau apapun cara mengkonsumsi tanaman, itu tidak ada larangan di dalam agama Yahudi yang sekarang ya, rabbinik ya. Nah, makanya kita perlu untuk minimal ngerti core-nya gitu ya. Sama seperti kata anugerah. Saya sering mendengar khotbah tentang anugerah, misalnya anugerah itu diartikan sebagai tindakan bukan tindakan apa ya? Keadaan kita orang yang beriman lalu bebas melakukan apapun karena kita sudah dianugerahi keselamatan. Maka muncullah doktrin hyper grace. Dosa kita di masa dahulu, sekarang, dan masa depan sudah ditebus. Jadi kita tidak perlu lagi pengakuan dosa.
kita sudah tidak bisa berdosa lagi. Gitu kan? Makanya kalau kita review dengan sejarah gereja, adanya yang disebut liturgi pengakuan dosa, gereja-gereja Presbyterian masih melakukan, Katolik masih ada dan dilakukan ya. Tetapi dampaknya apa? Hampir tidak ada. Mulutnya bisa ngomong saya mengaku berdosa, tapi ya maling duit gereja gitu. Masih dilakukan. Mafia gitu ya. Oknumnya banyak sekali. Kalau oknum harusnya sedikit lah, ini oknumnya banyak. Makanya dulu waktu kita ada konseling begitu ya, ada pelayanan konseling, saya jadi dari awal tidak terlalu berminat sebenarnya ngurusi konseling karena sudah banyak pemainnya, sudah banyak pendoanya, sudah banyak teman saya yang aktif terjun juga banyak, yang sekolah konselor juga banyak. Maka dulu itu saya nggak ingin gitu ya terlibat gitu ya. Apalagi okultisme, ya dulu kan anti karismatik gitu ya. Jadi saya dulu alergi karismatik gara-gara di zaman dulu kan sering ya rebah-rebah begitu, dan saya kan alergi gitu. Kalau Roh Kudus bisa tumbangkan saya akui ini Tuhan. Ternyata nggak bisa tumbang ya. Ternyata didorong gitu. Orang rebah karena didorong atau dijegal. Ini bagian apa ya ini? Tengkuk yang belakang. Kalau tengkuk apa? Dengkul yang belakang. Jadi orang refleksnya jatuh gitu kan, namanya kesenggol atau didorong ya. Kalau kepala saya didorong 3 kali ini jidat. Jadi saya merasa tersandung. Ini katanya Roh Kudus kok saya kuda-kuda kok nggak tumbang gitu. Berarti kan tidak ada kuasa. Itu manusiawi. Hanya dikasih label ketuhanan saja. Kepalsuan, Roh Kudusnya palsu karena harus dibantu dengan didorong tangan. Nah, ini kan praktek iman yang terjadi karena salah doktrinnya salah. Jadi doktrin rebahnya salah gitu. Makanya saya alergi dengan karismatik dan segala macam. Namanya karismatik kan, karismata kan karunia toh. Makanya dulu di awal kita punya pelayanan, saya nggak terlalu mengandalkan yang namanya karunia gitu ya, bodo amat gitu ya, pakai riset saja. Kalau itu terkait psikologi ya belajar psikologi, kalau terkait dosa ya belajar dosanya, ritualnya apa, perilaku dosanya apa. Kan pengakuan dosa begitu kan, kamu ngapain di mana, ya kayak analisis SWOT gitu, ngapain di mana, apa yang kamu lakukan, buktinya apa dan sebagainya. Jadi kayak orang bikin tersangka BAP ya gitu. Diakui. Prinsipnya kan begitu diakui, mohon ampun, ngaku salah dalam hati, diungkapkan dengan mulut, dia ampuni, masalahnya selesai, ditolong Tuhan. Kalau dia stres ya stresnya disembuhkan. Kalau dia spiritual, gaib, roh jahat, ya rohnya dikeluarkan begitu. Karena dia diampuni gitu kan. Nah, tetapi ternyata lama-lama juga saya ngalami sendiri gitu kan. Saya bisa tahu dosa orang, dosa masa lalunya bisa tahu gitu. Atau hal-hal lain. Jadi kayak kepekaan karunia rohnya muncul juga tanpa saya minta. Karena memang dibutuhkan di lapangan begitu ya. Nah, karena konsepnya benar gitu. Konsep benarnya apa? Bahwa selama ini kata anugerah itu sudah disalahartikan. Di satu sisi anugerah itu di kalangan ini kan dua aliran besar yang cukup dominan lah. Satu aliran yang sangat injili begitu. Jadi gereja-gereja injili kan bangga dengan doktrinnya gitu. Apalagi gereja yang namanya reformat gitu ya. Mengaku gereja yang reformasi gitu. Tapi realitanya gereja reformasi yang ada sekarang tidak seperti yang asli. Kita ini kan produk gereja reformasi Belanda, Gereform Belanda. Apa yang dilakukan gereja reform? Mereka berani nyebrang lautan. Dari Belanda ke Hindia Belanda. Demi apa ya? Demi misi gitu. Mereka ikut kapalnya saja. Tapi dengan pemerintah sendiri kan sebenarnya tidak selalu akur gitu ya. Jadi pemerintah Belanda politik ya, sebenarnya kan tidak terlalu suka, tidak selalu mendukung sebenarnya kegiatan misionarinya Gereform ini, karena
bagi mereka yaitu agamanya orang Eropa gitu. Makanya kalau kita lihat sejarahnya di Jawa ini kan kayak Kiai Sadra kan nggak suka, Belanda nggak suka, bahkan gereja Belanda tidak suka. Mereka nggak suka kalau ada orang Jawa yang membaptis pribumi ya, sama-sama Jawa membaptis Jawa, itu dia nggak suka. Jadi Kiai Sadra ini tidak bisa diterima sebagai cabang gitu ya gereja mereka. Akhirnya memisahkan diri. Jadi gereja-gereja orang Jawa ini memisahkan diri karena secara gerejawi pun tidak diterima gitu ya. Karena kalau ke gereja ya harus dengan baju Eropa, semua liturginya Eropa, bahasanya juga Belanda gitu ya di gereja. Jadi orang harus belajar budayanya misionaris gitu, budayanya Eropa. Sementara agama yang disampaikan bukan agama Eropa, kecuali beberapa yang Eropa. Misalnya Natal, itu kan Eropa banget. Ada kata Natal di Alkitab? Tidak ada. Kelahiran Yesus ada, tapi kan sebetulnya bukan Natal. Kenapa disebut Natal? Karena bahasa Latin kalau salah ya, Natalis, Dies Natalis. Nah, kenapa harus pakai bahasa Latin? Karena dulunya para misionaris kan memang dari turunan dari gereja-gereja Romawi gitu ya, bahasanya Latin, pakai Vulgata gitu. Jadi begitu. Artinya anugerah yang asli itu ternyata berbeda. Jadi anugerah versi Eropa, versi Amerika berbeda dengan yang asli. Nah, ternyata kalau kita menilik anugerah dalam bahasa Ibrani chen, het, dan nun, ternyata artinya pagar atau dinding, dengan konsep bahwa kayak pedesaan tapi terdiri dari tenda-tenda gitu ya. Jadi perkemahan itu kayak melingkar, nggak harus round atau bentuknya apa, yang jelas suatu himpunan tertutup, lalu pintu tendanya di dalam semua, melingkar mereka. Jadi seseorang yang disebut menerima anugerah, dia itu berada di dalam perkemahan, pertendaan, di dalam kemah-kemah ini, dalam tenda-tenda. Orang yang keluar dari lingkungan pedesaan tenda ini, dia keluar dari anugerah. Itu konsep aslinya Semitik, Ibraninya begitu. Tapi orang sekarang gereja, bahkan pendeta yang lulusan orang pinter-pinter teologi nggak ngerti. Mereka mengira anugerah itu sama dengan bahasa Indonesia, yaitu pemberian. Nggak ada hubungannya. Salah doktrin, salah konsep, akhirnya para muridnya menggunakan praktek-praktek pemuritan yang salah. Dulu ya ada kawan yang komen gitu, saya nggak akan terlalu menjurus mendalami ini seperti kamu, saya akan fokus di pemuritan. Ya silakan. Padahal pemuritan itu konsepnya harus berasal dari yang original. Karena beliau ini kan dari hobinya kan tadi ya, bule-bule Eropa ya. Jadi akhirnya doktrin pemuritan ya tadi disiplin gitu ya. Penekanannya begitu. Pokoknya kalau kamu sudah rajin berdoa tiap pagi atau saat teduh, itulah yang sering digunakan, hidupmu beres. Tapi realita di lapangan apakah seindah itu? Tidak. Yang sudah tiap hari saat teduh ternyata bercerai dengan istrinya. Pindah agama ada. Bahkan ada yang kemarin ada yang paling senior lah gitu ya, sudah mau jadi staf full time, pindah agama. Kenapa? Ya, karena kan semuanya jadi pengetahuan saja, jiwani, rohnya tidak. Jadi sebenarnya mereka tidak rohani, mereka jiwani saja. Saat teduhnya tidak rohani, hanya jiwa saja, jiwani. Apa yang membedakan? Orang bisa berkamuflase, bahkan ada kawan saya sendiri begitu ya. Bertahun-tahun saya kenal gitu, tiap minggu ya mimpin ibadah begitu ya, punya murid. Tapi dia pindah agama, terus yang muridnya saya ngomong, saya beritahu kan, itu kakakmu itu loh, sudah pindah agama. Dia kaget itu kan. Lalu dia yang dididik itu. Orang bisa berubah, kok aneh gitu. Orang yang sudah setia di dalam ideologinya pelayanan kok bisa berpindah gitu.
Berarti kan ada sesuatu benih yang akhirnya kalau benih itu kan konsepnya kayak petani itu kan benih ditanam, diberi pupuk ya, makanan, diberi air, kalau ada benalu dibuang, kalau ada serangga lah, penyakit diterapi lah apalah gitu ya. Nah sama, sabda Tuhan kan seperti benih, ilustrasinya selalu begitu kan. Kalau ditabur tuh seperti benih, seperti biji sesawi, bahkan ada burung lewat bisa diambil. Nanti kalau jatuh di batu, dimakan burung hilang, kesenggol, kena angin, kering, kan namanya batu, mati, nggak berbuah. Ilustrasinya adalah benih itu harus dibuang, ditaburkan ke tanah yang gembur, sehingga bisa berkecambah, berakar, berpohon, berbuah gitu kan. Jadi dari biji sayur yang kecil, kalau di terjemahan biasanya nyebutnya sesawi begitu. Ketika besar ya dia akan jadi pohon yang besar. Ini sayurnya sayur batangnya ada pohonnya ya, keras. Kambiumnya ada, bukan pemahaman kita tentang sayur gitu ya. Jadi ada kesalahan gitu. Konsepnya salah maka menghasilkan doktrin yang salah. Termasuk kalau tentang nama Tuhan, karena nggak ngerti Ibrani gitu ya. Orang mengira gitu ya, kalau saya nyebut Yehuwa saya dianggap sesat gitu. Mereka mengira saya saksi Yehova gitu. Padahal kami di gereja Jawa sudah biasa nyebut Pangeran Yehuwa, Gusti Yehuwa, hal biasa. Ada di Alkitab. Cuman repotnya hanya terjemahan Jawa yang pas gitu. Terjemahan Batak mirip, jauh banget, tapi kan ada perubahan. Kalau Jawa sangat persis. Jadi ketika saya ngomongkan Alkitab Jawa dikira saksi Yehova. Orang nggak bisa bedakan, mengira bahwa itu nama yang sesat. Kan ini kan cara berpikir yang salah. Pengajaran siapa yang ngajarin begitu? Orang bisa percaya bahasa terjemahan, bahasa Indonesia sebagai kebenaran tertinggi. Sementara agama ini kan agama impor. Bukan agama Indonesia, bukan agama Jawa. Jadi kalau misal kita belajar budaya, belajar aksara, belajar bahasa gitu ya, ya kita mau tidak mau harus ngerti ke ya aslinya gitu. Sama kayak kenapa angka Ibrani tidak ada YH-nya, karena angka Ibrani itu menggunakan huruf Ibrani. Alef itu 1 kayak orang gematria, tapi kalau ketemu Yod dan He nggak akan dipakai gitu. Harusnya itu ada angkanya, nggak ada yang berani pakai. Kenapa? Karena ada nama Tuhan di situ. Nggak ada yang berani pakai dan nyebut sebagai angka, nulis sebagai angka. Karena ketika ditulis, penyalinnya harus sujud dulu, gitu. Saking sucinya. Gitu. Bahkan yang ortodok tidak boleh dihapus. Sekali ditulis tidak boleh dihapus. Makanya kalau di digital, di komputer, mereka nggak berani nulis itu. Jadi pakai font Yod-He lalu ditranslate ke Ibrani gitu ya, yang Unicode-nya begitu. Nggak berani nulis, diganti semua. G strip D huruf besar. Jadi G besar strip D. Karena nggak berani nulis nama Tuhan. Atau diganti Elohim. Bahkan nulis Elohim aja nggak berani. Hanya diganti K, Elohim. Karena nggak berani nulis Elohim. Mereka yang ortodok sangat kaku, sangat penakut dengan nama itu, sangat takut. Jadi nulis di digital aja mereka gentarnya minta ampun. Nah kita yang Kristen ini yang seharusnya pendetanya belajar Ibrani ya, ternyata ya ala kadarnya saja. Di prakteknya saya jarang ada pendeta membahas bahasa Ibrani. Yang dibahas terjemahan, diksi terjemahan. Ya kayak tadi. Ketika menjelaskan anugerah ya dipakai kamus bahasa Indonesia KBBI. Padahal ini kan terjemahan dan terbukti berbeda makna. Jadi ketika menjelaskan anugerah sebagai produk bahasa KBBI, ya dia akan melenceng dari anugerah yang diajarkan di Alkitab. Karena anugerah di Alkitab nggak ada hubungannya dengan pemberian, nggak ada hubungannya. Sama sekali nggak ada hubungannya. Gitu. Makanya saya selalu menekan teman-teman untuk selalu menggunakan etimologi yang kuno,
Kalau bahasa Ibrani modern saja tidak cukup. Saya ketemu gereja-gereja yang sacred namer begitu ya, yang biasa atau hobi gitu nyebut Ibrani gitu kan. Tapi ketika saya lihat bagaimana dia mengajar, ini mah nggak ada bedanya dengan karismatik yang lain. Nggak ada doktrin yang terstruktur yang berasal dari Ibrani. Bahkan gereja-gereja yang mengajarkan perayaan-perayaan PL gitu ya, jadi mereka nggak ada Natal, mereka ngajarinya Sukot, Shavuot gitu ya, Pesak. Tapi ketika membahas suatu ajaran nggak ada. Bahkan ketika mereka membahas anugerah, saya belum pernah mendengar mereka membahas tentang khen gitu ya. Yang dibahas ya kayak KBBI itu. Padahal mereka gereja-gereja yang seharusnya atau pengennya Judaizer atau Hebraic root gitu ya, kembali ke akar Ibrani, tapi ternyata cuma kulit saja. Bahkan kalau kita sekarang lihat tokoh-tokoh yang pintar-pintar, baru Rita Wahyu yang bahas Ibrani kuno, itu pun nggak didalami kayaknya, hanya kayak biar tahu aja kita sudah berapa puluh tahun lebih dulu gitu ya, dan itu sebagai fondasi, karena memang ini kan bukan bahasa kita, jadi kita harus melihat perbandingannya dengan bahasa kita, dengan bahasa aslinya. Makanya saya rasa perlu kita sebenarnya ini proyek tahun depan sih, jadi pengen saya, ini kan kita di tahun ke 14 ya, sejak Juni kemarin, jadi 2026 kita kembali setelah 14 tahun kita kembali ke menekankan atau memaksa gitu ya. Dulu kita punya orang-orang yang kudeta karena nggak mau dipaksa, karena otaknya dari sangat Yunani gitu ya, jadi ketika dipaksa ke Ibrani begitu berontak gitu ya, nggak mau ya, itu Kristen apaan. Bahkan ketika saya bilang lo PB itu ya harusnya ya Samitik gitu, entah dia Ibrani atau Aramaik, harusnya konsep yang diajarkan dari situ, bukan dari Yunani. Orang sekarang ngajarkan itu loh kayak Petrus, dari filia ke agape, nggak ada hubungannya. Di Ibrani dan Aramaik semua kata itu sama. Ketika ngomong hai Petrus apakah engkau filia denganku, hai Petrus apakah engkau filia, terus akhirnya ya agape dulu kayaknya. Hai Petrus apakah engkau agape denganku, apakah engkau agape denganku, lalu diganti filia. Lalu Petrus jawab, ya aku filia denganmu. Enggak begitu, itu doktrin Yunani, di aslinya enggak seperti itu. Enggak ada perbedaan antara filia dan agape, itu kan Yunani. Padahal bahasanya Yesus jelas-jelas ada. Yunani itu terjemahan. Kalau nggak terjemahan, ngapain diterjemahkan? Talitakum ditulis, lalu ada keterangan terjemahan di sebelahnya. Ngapain itu ada terjemahan? Kalau itu bahasa asli. Ada bahasa asli ditulis lalu diterjemah, dan artinya itu berarti kan kitab Yunani itu terjemahan. Gitu ya. Jadi makanya kita perlu untuk mendalami sumbernya. Makanya nanti setelah 2000 ya tahun ke-15 lah, harapan saya kita mulai terjemahan bahan-bahan. Kita sudah sekarang di translator kitab di P ya, kita baru tahap 3 ya, nanti harapannya tahap ya mungkin 4 lah rilis gitu ya. Kita baru tahap 3 di PL 60%, berapa ya, 60 sekian persen, kemudian di PB kita masih tahap 2. Nah harapannya kita dari PL Ibrani kemudian PB Aramaik kita setup jadi suatu kitab, lalu kita gunakan untuk acuan gereja. Nah kemarin kita di pilot projectnya YS Solo sudah ya beberapa materi sudah mulai dimasukkan begitu ya, konsep-konsep mulai dimasukkan, dan puji Tuhan untuk pertama kalinya begitu ya, ya kita diterima gitu, dan bebas praktek gitu ya, kita bebas mempraktekkan dengan ada batasan tertentu lah, tentu tidak sebebas kita yang di El Sadik ini ya, karena
namanya gereja kan nginduk sinode ya, jadi tapi minimal banyak hal yang bisa dimasukkan. Jadi konsepnya bisa masuk, praktek doanya bisa masuk gitu ya. Sama kayak praktek-praktek kita yang pengusiran setan misal. Saya beberapa kali ditanya, kayaknya tim-tim juga ada yang ditanya, loh mas, berarti mas ini orang yang rajin 2 puasa ya, karena kegiatan pelayannya ngusir setan. Nah saya kalau kalau ditanya begitu ya, ya paling ketawa saja gitu ya. Gitu, karena kita kan tidak pernah kita nggak pernah berpuasa dari tahun 2012 gitu. Sejak kita punya pasien itu kan 2016 kan mulai ada pelayanan konseling gitu ya, okultisme begitu. Kita nggak pernah juga mempraktekkan apa yang disebut doa puasa. Nggak berguna. Kita juga nggak pakai media, nggak pakai minyak. Doa kita cuma fokus ke satu, pengakuan dosa saja. Dia mengaku dosa, kita yang ngusir, selesai. Nah, sekarang kita pelan-pelan usahakan dia sendiri yang ngusir gitu. Mulutnya sendiri yang ngomong pengusiran, karena yang punya hak sebenarnya kan dia, kita hanya membantu. Ada kuasa, dari 4 kuasa kita sudah satu yang sudah bagus ya, mengusir setan. Kita udah juara lah, gampang, nggak sulit. Mau level kampung, mau level global kita sudah punya. Kayak kemarin kita di minggu lalu, kita bisa tahu itu di Amerika Serikat paku buminya apa, core dosanya di mana saja. Awalnya nggak niat ke situ gitu, awalnya mau bahas ya kayak yang saya bahas tadi, sisi gelap pemuritan gitu kan. Jadi kita perlu membersihkan karena leluhur iman kita memang tidak bersih gitu. Sama seperti kalau kita paskan, kenapa gereja merayakan dengan telur dan apa itu namanya, kelinci? Apa hubungannya telur Paskah itu di mana? Tidak ada. Kalau Easter eggs ada, tapi itu bukan Passover, bukan Pesak. Easter itu berbeda. Easter itu Eropa, buatan Eropa. Tidak ada di dalam Alkitab, ayo kita rasakan Paskah dengan telur. Tidak ada. Gitu kan? Karena orang ngikuti Eropanya, tradisinya. Dikira itu Kristen, nah, tapi nggak ada hubungannya. Di Alkitab juga tidak ada. Kelinci itu bahkan jadi hewan yang tidak tahir, tidak boleh dimakan. Sementara itu ada simbol Easter Bunny. Apaan bunny? Tidak ada simbolnya secara agama, tetapi digunakan kalau budaya ya nggak masalah gitu. Sama kayak Halloween gitu. All Saint, All Hallow kan? Hallow itu kan suci ya. Jadi hari orang-orang kudus, tetapi secara sejarah itu orang mati maksudnya. Orang kudus ini tuh roh orang mati. Dengan konsep itu kayak kalau di Cina kayak ghost apa itu, perayaan Cheng Beng ya kalau salah. Jadi hantu marah gitu ya, hantu lapar ya. Kalau di Jawa ya Jawa apa perayaan kayaknya nggak terlalu spesifik di harinya, tapi memang kalau di Jawa kan ya masih mengakui begitu ya, penyembahnya mirip-mirip lah gitu. Nah, artinya apa? Kalau kita pengen tahu ya harus tahu yang aslinya, begitu saja sih saya. Nah, kita hari ini akan mencoba mendalami ini saya langsung dari bahan mentah ya, supaya teman-teman terus mengingat bagaimana kita belajar bahasa. Jadi kita akan menggunakan beberapa bahan, tentu satu Alkitab gitu ya. Kita Alkitab seperti biasa saya menggunakan Iswat. Ini saya buka dulu, kemudian ada Bible Hub gitu ya, lalu ada ancienthebrew.org, nanti teman-teman bisa lihat, lalu ada ada kamus kunonya, lalu ada kamus kamus apa ini, kayak monograf, jadi dia paper ya tentang ancient Semitic. Jadi, saya tidak akan
detail ke semuanya, tapi minimal kita cari dulu ya. Oke ya, sesuai judul kita akan mencari dulu yang disebut Jehovah Jireh ya. Ini mentah dari Google ya. Ini kalau dulu disebut konkordansi, kalau sekarang udah pakai Google, pakai AI ya begini. Cuman ini masih Islami, ada kata Allah. Oke, kita cari di mana ayatnya Jehovah Jireh. Jadi kalau di luar sana nah ini yang terlalu Islami, ada kata Allahnya. Allah yang menyediakan. Allah siapa? Ada kata Jehovah kok jadi Allah yang menyediakan, biar. Dan lalu ini menggunakan Tuhan menyediakan. Kenapa harus diganti Tuhan? Kenapa Jehovahnya harus diganti Tuhan? Kenapa gak nyebut Jehovah menyediakan? Sesulit itukah ya? Karena Jehovah itu kan nama ya. Kita cari ayatnya ternyata di sini ya. Kejadian 22 ayat 14. Nah, kita buka. Mana tadi? Kejadian 22. Jadi terkait pengorbanan Abraham ya. Sudah jadi Abraham dia. Mana tadi? Ayat berapa? Kita pakai ayatnya saja. Ayat 14. Jadi yang saya buka ini terjemahan El Sadik. Nah, kalau di El Sadik kita tidak merubah nama. Nah, Abraham nama tempat itu Adonai Jireh. Jireh seperti yang dikatakan di atas gunung Tuhan menyediakan. Nah, itu di apa ya? Diterjemahkan tanda petik begitu ya. Makanya yang atas ini ya tetap harus ditulis Adonai Jireh seperti ini karena di belakangnya sudah ada terjemahannya. Dan ini jangan diganti, nama jangan diganti. Kalau namamu Joko ya tulis aja Joko. Tidak boleh kalau misalnya ditranslate secara legal, tidak boleh. Joko diterjemahkan Virgin kan tidak boleh. Ini namamu Joko di sini di Jawa, di Amerika diganti Virgin gitu ya. Jokowi jadi Virginwi ya. Jadi protes sama Pak Jokowi. Joko ya Joko. Nama jangan diterjemahkan. Ini terkait dengan struktur bahasa Indonesia ya. Nama diri dan nama sebutan. Nama diri nggak pernah ada istilahnya diterjemahkan. Kalau dia orang Perancis nyebutnya Joan, masuk di Inggris jadi tulis Joan. Jangan ditulis Yohanes gitu. Kalau namanya Yohana, ya tulis Yohana gitu. Jangan diterjemahkan Yohan gitu di tempat lain. Nama harus sama karena berkait dengan legal. Kalau sebutan lah silahkan Mas, Kang, Mang, Engkong, itu kan sebutan semua. Kakek boleh dirubah. Kalau di Jawa jelas dipanggil Mbah, bahasa Indonesia dipanggil kakek, ya nggak masalah. Secara bahasa boleh, secara budaya juga nggak ada yang protes. Tapi kalau nama, nah tuh dijadikan persoalan gitu ya. Nah, kita fokus ke sini ayat ini. Adonai Jireh. Kalau kita sesuai ikut Yakob bin Khayyim, Yehovah Jireh. Seperti dikatakan sampai hari ini, di atas gunung Yehovah Jireh harusnya. Nah, kita lihat ini apakah kedua ayat ini sama. Ini
terjemahan kita ya. Kita bandingkan dengan TB dulu. Mana TB? Abraham menaiki tempat itu Tuhan menyediakan. Nah, karena di atas gunung Tuhan akan menyediakan. Apakah seperti itu? Nah, kita berpaling ke yang bahasa Ibrani asli ya. Silakan buka yang disebut Bible Hub, buka interlinear. Kita buka 14. Berapa tadi? 22 ya. 22 ayat 14. Kita buktikan. Nah, ini di sini Adonai Jireh, yang di bawah Adonai Yeraeh. Kenapa jadi beda gitu ya? Karena dia memberi makna. Tapi perhatikan bahwa kata dasarnya sama persis. Jadi ini 7.200, ini juga 7.200. Ini kan angka strong ya. Jadi baik Yireh ataupun Yiraeh, ini pakai Seva enggak ya? Oh, ini E ya, bukan Seva ya. Yiraeh bukan Yiraeh gitu ya. Jadi E-nya harus dibaca. Yiraeh itu kata dasarnya sama 7.200. Nah, lalu kita buka kamusnya, 7.200 kok tidak ada menyediakannya di mana? Tidak ada. Kata dasarnya nggak ada hubungan dengan kata ketersediaan. Nah, gimana nih? Kenapa terjemahnya Tuhan menyediakan? Ini tadi ya. Terjemahnya Tuhan menyediakan. Dari mana ada kata tersedia? Dari bahasa asli nggak ada. Itulah yang disebut tafsir. Tafsir. Satu will provide, lalu Yeraeh itu dinegatifkan gitu ya. Ya kalau istilahnya kalimatnya bukan negatif apa? Pasifkan ya. Dipasifkan. Lalu di past presence gitu ya. It shall be provided. Nah, kita apa namanya? Kita pengen tahu cara bagaimana kita menafsir kata jirah atau memahami ya. Tadi kan dikatakan menyediakan, tapi jelas-jelas terbukti itu adalah tafsir. Karena dalam bahasa dasarnya ra'ah nggak ada hubungannya. Ini kan si, sao, sin, semuanya kan mata. Kalau kita lihat di sini kan ra'ah ya, kata dasarnya kan ra'ah. Jadi makanya ketika dikatakan sebagai gelar jirah gitu. Tapi ketika dipasifkan dia menjadi Kenapa ada nya? Kenapa harus ada nya? Karena di kata dasarnya itu dua suku kata dan harus ada alefnya. Jadi setelah ra, ini kan ada titik kecil ini ya. A panjang ya nggak salah ini. Jadi ra gitu. Lalu a alefnya juga dikasih a panjang. Ini dua suku kata. Jadi r-nya itu dikasih nikut ra, lalu ah-nya itu satu suku kata. Karena hanya nggak ada vokalnya, hanya nggak ada vokal di belakang, jadi nggak ada h-nya. Dia harus h penutup gitu ya. Kalau di Jawa apa ya, wiknyan ya.
Nah, ra'ah itu harus ditulis, ra'ahnya harus muncul. Makanya di sini teman-teman lihat, di sini ditunjukkan ra'ahnya masih ada, cuman cara bacanya berbeda. Nah, inilah makanya kita harus ngerti etimologi aslinya, karena cara bacanya bisa berbeda. Di sini juga ada ra'ahnya masih ada. Di sini ada resnya ada, alefnya ada, hanya ada. Bacanya beda. Di sini R-nya hilang, tidak boleh dibaca, nggak ada vokalnya. Jadi R-nya sebagai dikasih apa itu namanya? Seva ya. Jadi R-nya harus dibaca cepat, tidak ada vokalnya. Nah, ini harus kita pahami, berarti kita harus ngerti bahasa aslinya. Jadi sama-sama ra'ah, bacanya beda. Gitu ya, satu begitu. Satunya 3 suku kata. Yera, ini kan sama persis itu ya. Hurufnya sama persis loh ini. Yod, res, alef, he, sama persis. Apa bedanya? Bedanya adalah nikotnya, cara membacanya. Tapi konsonannya sama persis. Jadi, kalau konsonannya sama, maknanya harus sama. Artinya sama. Tapi kenapa diterjemahkan sebagai menyediakan? Lalu bahasa aslinya di mana ini? Gitu ya. Nah, makanya ini jadi acuan kita bahwa perlu ada yang ditinjau gitu. Tidak ada kata perfectnya di mana. Di kamus nggak ada. Karena itu kan kata dasarnya kan ra'eh gitu ya. Yod itu kan dia. Jadi kalau ada yod di sini itu dia. Makanya ini kalau diterjemahkan di Gunung Adonai, dia menyediakan. Seharusnya begitu. Tapi kata dia menyediakan ini kan tafsir ya. Menyediakan itu kan tafsir. Karena kata dasarnya adalah melihat. Nah, ini bahkan penggunaan ini di ayat lain, misalnya Genesis 1:4 itu melihat. God saw. Gitu. Ini kan ini ya, ini ra'a ya nih. Ini kan ra'a. Tuhan melihat or itu baik gitu ya. Lalu di sini muncul appear dan terlihatlah sebenarnya, mungkin kalau di alih bahasa kan, dan terlihatlah daratan kering gitu ya di ayat 9. Lalu di ayat 10 roh gitu. Melihat, ra'ahnya masih muncul gitu. Di sini yeranya masih ada. Waf yara, dia melihat, Tuhan melihat. Jadi ve yara Elohim melihat. Tidak ada kata menyediakan yang langsung terkait soal ini, tidak ada. Melihat biasa. Lalu kenapa ditafsir provide? Nah, berarti kan pemahamannya begini. Jadi kalau kita mau memahami bahasa itu kan harus dari etimologi. Artinya begini. Konsep Tuhan yang menyediakan itu aslinya adalah deklarasi bahwa Tuhan itu melihat kebutuhan kita. Karena penafsirannya provide, menyediakan. Mayoritas terjemahan juga sama. Kita coba aja nih KJV ini. Nah, kalau KJV menarik,
menggunakan, tidak ada kata provide-nya, tidak ada. Nah, it shall be seen. Nah, itu. Jadi literalnya KJV itu lumayan literal di sini. In the mount of the Lord it shall be seen. Seen. Bahkan Jehovah Jireh ditulis di situ. Karena the name of the place. Bentar ya. Jadi habis dari Banten kemarin, hari terakhir kehujanan. Jadi begini. Ya, oke lanjut. Jadi KJV tidak menuliskan provide. Perhatikan perbedaannya. Jadi yang tadi The Bible Hub itu menulis provide. Terjemahan Indonesia cari aja. Mayoritas juga menyediakan. Coba yang tadi TB menyediakan jelas ya. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. YLT mana nih YLT? Ini nggak ada YLT. Terus ini nggak ada ya. MB, IMB. Nah sama, Yahweh menyediakan sama. IMB menggunakan kata menyediakan. Mana lagi bis ya sama aja. Coba kalau di IMB nya di mana di HP kok? Bentar. Yang punya IMB bisa dibuka. Mana nih? ILT. ILT 3 ya. Jadian 22:14. Nah, ILT menuliskan ia akan terlihat. Nah, nih. Anda pilih yang mana? Terjemahan melihat, terlihat. Karena kan pasif ya, jadi melihat itu kan pasifnya ia akan terlihat. Atau menyediakan. Di ET saat ini 2024 draft kita itu juga masih menyediakan, cuman yirehnya tetap ditulis, jadi mirip kayak IMB. Cuman kalau menjelaskan itu harus dengan aslinya. Saya belum tahu nanti kita akan pilih apa, karena yang di terjemahan kita memang ditujukan untuk awam ya. Jadi supaya orang awam mendekati berani gitu saja. Nah, kalau mengkhotbahkan harus dengan bahasa aslinya. Bahasa aslinya ya ini tadi. Nah, itu nanti maksudnya kitab tafsir ET yang kita akan bikin kitab tafsir. Ada yang mau komentar dulu? Anda pilih mana? Jadi kita punya dua variasi kitab. Kitab terjemahan maksudnya. Kalau kitab asli ya nggak berubah. Nggak kayak yang sebelah kan menuduh, oh Alkitab itu dipalsukan, dirubah-rubah. Lah karena mereka bodoh gitu. Yang beda adalah, atau yang dianggap dirubah adalah, ya namanya penerjemahnya beda-beda, memang terjemahnya beda-beda. Bahkan kalau diupdate oleh terjemahan yang oleh penerjemah sama, tapi biasanya timnya sudah berbeda. Contoh sekarang TB kan diupdate sekarang. Apakah penerjemah TB itu orang yang sama dengan TB tahun 81? Ya jelas tidak, udah mati itu penerjemahnya. Tahun 81 dia rilis terjemahan, mungkin itu kayaknya itu jilid terakhir ya. Ada yang 70 juga soalnya. Jadi tahun begituan sampai sekarang berarti kan 30 sama 50 tahun yang lalu. Apakah penerjemah TB revisi sama dengan TB yang dulu tahun 70-80? Pasti tidak. Sudah ganti generasi 50 tahun.
Kalau dia dulu sudah 30 tahun, yang pasti kan penerjemah zaman ini kan biasa harusnya para pendeta gitu kan ya, yang sekolah teologi yang ngerti Ibrani gitu. Ditambah sekarang umurnya sudah 80 tahun. Apakah dia masih jadi penerjemahnya TB? Tidak mungkin. Kayaknya udah mati semua itu. Padahal kan rata-rata juga waktu itu yang rilis juga sudah tua-tua gitu. Jadi beda generasi. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa TB81, TB tahun 70 itu yang rilis sekarang itu adalah penerjemah yang sama. Tidak mungkin. KJV saja. Jadi KJV yang asli itu kan 1611. KJV sekarang, apakah yang itu juga yang merevisi orang yang sama? Ya tidak. Itu orang yang berbeda. Jadi yang dianggap berubah ini ya karena penerjemahnya berbeda, orangnya berbeda, tafsirnya berbeda. Yang sejaman aja bisa beda-beda kelompok. Ya kayak sekarang tadi kan ada IMB, ada TB, ada apa itu FAYH misalnya, ada macam-macam terjemahan Indonesia kan berapa puluh gitu ya. Mereka beda orang, beda tafsir. Kenapa di Alkitab Jawa ada kata Pangeran Yehuwah gitu? Kemana yang bahasa Indonesia kok nggak ada? Kok bisa beda? Ya memang beda orangnya. Yang terjemahin bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sama-sama produk LAI beda. LAI kan cuma capnya aja. Penerjemahnya beda. Dengan Batak beda, dengan suku-suku misalnya Sunda beda. Makanya pemilihan diksi ya berbeda keputusannya, diputuskan dengan berbeda-beda. Nah, kalau kita mau menafsir ayat atau nama Tuhan adalah bahwa kalau kita bicara Tuhan menyediakan, berarti sebenarnya kalau kita meragukan Tuhan menyediakan itu kayak kita ngomong, Tuhan lu buta lu. Tuhan engkau kan buta. Mana kau lihat? Makanya yang KJV kuno dia dari 1611, perubahannya sedikit sekali yang sekarang. Itu tidak menuliskan kata provide. Tidak menuliskan kata Tuhan menyediakan, tidak. Tapi menuliskan Tuhan melihat. Tuhan jadi Yehova Jireh, lalu di gunung Yehova akan terlihat. Ia akan terlihat. Jadi Jiraeh, yodnya kan masih iya ya. Jadi kalau apa namanya? Apa ya, subjek ya, subjeknya kan masih yod, masih ada yodnya. Jadi ya harus ditulis dia. Karena dipotong itu anak kalimatnya dipotong. Jadi gunung Adonai, Adonainya koma. Bukan kok di atas gunung koma, Adonai dia melihat, tidak. Jadi pemenggalan koma aja bisa jadi perbedaan tafsir. Ini komanya di mana ini? Nah, itu kan. Komanya di sini atau di sini? Tapi kalau struktur SPOK-nya Ibrani itu kan verb dulu baru subjek. Jadi Jeraah ini tidak ada subjeknya. Kalau dia ada subjeknya, diikuti oleh subjek. Ini kan tidak ada. Makanya di sini kalau dituliskan Adonai melihat atau Adonai terlihat tidak bisa. Nggak ada tulisannya di sini, tidak ada. Tulisannya adanya di kiri, di kanannya, sebelumnya. Kan nulis bacanya dari kanannya. Jadi sebelum kata Yeraeh itu ada nama diri. Tapi karena dia di sebelah kanan, berarti kan dia tidak termasuk dalam kalimat ini. Makanya yodnya ini harus ditulis dia. Kalau ini kan dia di Bible kan menuliskan it shall be provided. It ya. Kalau di ILT dan tadi apa namanya? KJV dia gitu ya.
Kalau di ILT ini saya baca ia akan terlihat. Nah, ILT kayaknya bisa di Alkitab Sabda ya. Apa ya? Alkitab dot. Cuman yang di Sabda ini kan diganti Allah ya, Yahweh diganti Allah. Jadi ya bikin susah juga ini. Makanya dia nyebutnya MILT. Modified kan, dia kan anti Yahweh ya. Jadi yang bikin ini kan anti Yahweh. Jadi nggak mau nulis Yahweh, dia nyebutnya tetap programnya Allah. Oke, Kejadian 22 ayat 14. Cuman baru LT ada nggak? Oh, enggak ada. Ya udahlah, terserah ya. Kayaknya ada pilihannya kayaknya dia. Oke, kita cek dulu. Oh, ada ya MILT. Itu diganti Tuhan Yirah piye? Harusnya Yahweh gitu kan kalau dia ILT kan. Tapi kan dia anti Yahweh ya ditulis diganti Tuhan. Nah, ini ya, ILT ia akan terlihat. Nah, ini iya. Jadi yodnya dibaca iya atau dia. Nah, seperti itu. AVB ini nggak terlalu literal juga kan, dia memang nggak niat begitu. Dia nulis peruntukan akan disediakan. Nah, Selabiar malah gunung Allah, Allahnya huruf besar. Aduh. Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim namanya tempat itu Allah menyediakan. Jadi satu nulis Tuhan huruf besar, satu nulis Allah huruf besar. Nah. Karena Selabiar ini produk kuno ya, jadi ini warisan dari apa itu namanya, Abdullah bin Abdul Qadir Musi itu ya. Produk-produknya terjemahan lama dan masih sangat Islami kan, karena disesuaikan oleh si Abdullah ini. Oh, TS apa ya? Saya nggak pernah gagas ini apaan TS. TS dia menyediakan yang diperlukan. Bis sama ya, menyediakan. TL diadakan, AYT disediakan, sama TB tadi. Nah, yang beda cuma satu, ILT, ia akan terlihat. Ini kan makanya dianggap sesat ini kan, beda sendiri daripada yang lain. AYT sama ya. Oh ya, AYT menyediakan ya. Jadi kalau dia pakai literal, dia akan dianggap sesat, beda sendiri. Ia akan terlihat ini. Ya, aneh kan? Jadi cuman yang literal ya. It shall be seen, akan terlihat. Jadi ini penafsirannya banyak gitu ya. Di KJV kan it ya, it kan berarti kan bukan ya bukan manusia, bukan Tuhan gitu ya. Karena sebenarnya penafsirnya KJV kan it-nya itu merujuk kepada anak domba itu yang enggak yang dari awal di situ nyangkut di semak itu, apa namanya? Ini apa? Tanduk ya, tanduknya di semak. Tapi nggak kelihatan, Abraham nggak lihat, anaknya nggak lihat gitu. Jadi mata mereka ditutup gitu. Mungkin telinga juga, namanya kambing kan mbak gitu ya. Jadi budak gitu. Matanya buta, telinganya ditutup juga. Jadi ada kambing di situ, matanya nggak lihat, suaranya nggak dengar, dikiranya nggak ada kambing. Jadi it shall be seen. Kenapa begitu? Karena ketika Tuhan memberkati, barulah matamu itu melihatnya. Yireh itu maksudnya begitu, bukan menyediakan sebenarnya. Jadi dari awal itu sudah disediakan. Nah, ini kan jadi menusuk kalian yang ya susah beriman.
Apakah Tuhan menyediakan? Apakah Tuhan memberkati? Dari awal dituliskan domba itu dari awal sudah di situ. Cuman matanya Abraham dan anaknya buta, dibutakan. Tapi begitu diizinkan, oke, kamu diberkati, matanya dibuka. Otaknya mungkin ya, matanya ya melihat secara ini kan cahaya tuh. Cahayanya tetap masuk mata. Cuman kan otaknya menafsirnya berbeda. Sama seperti kita bingung, mana tadi kunci saya, mana tadi barang saya. Itu bisa di depanmu, matamu nggak lihat. Kayak orang buta di depanmu. Karena otakmu salah tafsir. Jadi penglihatan itu adalah penafsiran cahaya. Cahayanya masuk, gambarnya masuk. Cuman otakmu yang menafsir itu bisa berbeda. Gitu ya. Nah, jadi pemahaman tentang yirah ternyata tidak segampang yang tertulis. Jadi kalau kita tidak percaya Tuhan menyediakan, sebenarnya kita ngomong berarti Tuhan buta ya. Yang jadi soal, kita bisa melihat tidak. Karena Tuhan menyediakan, Tuhan melihat. Pemahamannya Tuhan melihat. Lalu Abraham juga melihat akhirnya. Jadi sinkron. Tuhan melihat, kita melihat. Jadi tentang kecukupan, itu sebenarnya Tuhan sudah menyediakan. Persoalannya kita melihat tidak. Mata kita buta tidak, telinga kita budek atau tidak, tuli. Apa ya, tuli ya. Karena faktanya dari awal sudah nyangkut di situ. Kenapa di akhir baru lihat? Jadi Abraham beriman, jadi matanya kan tidak lihat. Belum, entah dia melihat tapi otaknya salah nafsir, atau memang dia entah bagaimana nggak lihat gitu kan. Jadi kepalanya nggak ke arah itu. Jadi itu satu titik yang disembunyikan. Tapi dia beriman, dia di awal sudah berkata. Jadi ketika coba kita lihat, ketika anaknya bertanya kan, di mana dombanya? Jadi ayat 13 itu kan Abraham menoleh. Berarti kan dia selama itu tidak melihat ke arah titik itu mungkin ya. Jadi ayat 8, pembaca TB ya. Jadi membaca nama yang tidak holy. Abraham berkata, Tuhan sendiri yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya anakku. Nah, kita perbandingkan, apakah ada kata yireh di situ? Ayat 8 ya. Oke, kita lihat. Ayat 8. Biar kita belajar Ibrani itu ya beneran gitu loh, enggak main-main. Oke. Jadi ayat 8 itu memberi kata menyediakan. Ternyata jirah juga dituliskan ini. Cuman lucunya Elohim jirah ini kok nggak ditulis Elohim jirah. Makanya kalau kita hanya pakai terjemahan jadi susah. Kenapa nggak ada yang nulis Elohim jirah di sini? Tak ada satupun terjemahan. Kayaknya kita di draft dietnya juga tidak. Kenapa nggak ada? Karena kalau ini diterjemahkan itu bukan Tuhan menyediakan loh. Kalau terjemahnya Tuhan menyediakan itu harusnya kan jirah Elohim. Bukan Elohim jirah. Elohimnya harus di belakang, jangan di depan. Kalau Elohim jirah itu kan bukan Tuhan menyediakan terjemahan. Kayak begini kan, Wayomer Abraham berkata. Jadi verbnya itu di depan, predikat dulu baru subjek. Ini kan Elohim jirah.
law. Lalu diterjemahkan God will provide to himself. Piye terjemahannya piye? Elohim jireh law. Law kan kepada pada dirinya sendiri biasanya. Jadi seharusnya ini juga ditulis begitu. Jirehnya apa ini? Jadi kan? Makanya memang di brand itu kayak wordplay, permainan kata. Jadi kayak sinonim, kalau kita kan ada sinonim, antonim, homonim, macam-macam gitu. Jadi memang sastrawannya Ibran itu begitu, menggunakan permainan kata. Di sini Elohim jireh, bukan jireh Elohim. Jadi kalau terjemahkan Tuhan menyediakan sebenarnya kurang tepat sebenarnya. Kecuali dikasih koma. Tuhan, koma, dia menyediakan. Itu baru boleh. Minimal sesuai struktur katanya. Kalau Tuhan menyediakan begitu saja, itu tidak boleh sebenarnya. Karena tulisannya nggak begitu. Law-nya apa? Mana? To himself ada nggak terjemahan yang menggunakan to himself? Itu saya coba ya. 8. Ada, baginya ada huruf besar ya. Yang lain apakah ada? Baginya. Nah, ini kita lihat ya. Coba kita lihat ayat 8. Dari beragam terjemahan. Nah, disabdakan enak. Paralelnya tinggal defaultnya banyak. Ini kalau mau kuna juga banyak ini. ND Selepiar Leidecker ini S ya nih, bersabdalah ya Ibrahim bahwa Allah nanti mengupayakan bagi dirinya. Wah. Jadi kalau di ILT itu nyanya huruf besar karena Tuhan. Di sini dianggap bagi Abraham. Leidecker yang terjemahan kuno. Selepiar ngikuti itu. Tapi Selepiar pakai dirinya huruf besar ya. Oke. Ada nggak yang baginya TB ada, AYT ada, TL pakai huruf kecil. Oh, diupdate ya. TL kan bagi dirinya huruf kecil di sini. Jadi tim TL itu beranggapan itu untuk Abraham. Tapi TB 74, oh TL 54, TB 74 ya. Itu diganti huruf besar, nyanya huruf besar. Nah itu kan penerjemah TL dan TB aja udah beda penafsirannya. Ya, kita mau ikut mana? Nya huruf besar atau nya huruf kecil? Ya, itu TL TB udah bertengkar itu. Itu selisihnya 20 tahun ini 74 sampai 54. Nah, bayangkan sekarang 2000 berapa? TB revisi 2 ke berapa kemarin? Belum lama kan, berapa tahun ini kan? Dibandingkan tahun 54 dibanding tahun 74 udah beda jauh. Nah. Bis tahun 85 nggak ada nyanya, nggak ada, mana nggak ada, nggak ada nyanya, bis tidak ada. Nah, bis kan suka-suka dia ya. TSI nggak ada nyanya, TSI nggak ada, itu TSI terbaru 2014 tidak ada nyanya. ILT pakai huruf besar kayak TB, nyanya huruf besar. Nah, jadi kalau kita lihat di Ibrani, lo-nya itu ditafsir nyanya huruf besar huruf kecil. Kepada siapa? Kalau di sini himself berarti kepada Tuhan, makanya huruf besar. Tapi yirehnya ini yang jadi pertanyaan. Makanya kita sekarang kan rilisnya nanti akan paling level 3, tahap 3 maksudnya ya. Jadi terjemahan tahap 3 kita rilis ke publik. Karena tahap 4 itu sangat-sangat literal. Harus dicek kata per kata seperti ini. Nanti bisa berbeda. Mungkin nanti akan jadi bukan lagi menyediakan, kayak KJV nanti mungkin. Atau ILT ya, melihat. Tapi untuk sekarang ya udah biarin aja. Karena memang itu level 3 dan untuk publik. Nah, untuk bacaan jemaat di gereja.
nggak akan ada, tidak akan terlalu fanatik dengan literalnya ya. Tapi kalau level 4 harus literal. Jadi yang level 3 ini nanti mendekati literal saja gitu. Yang keempat nanti harus literal supaya ada perbandingan. Tapi lebih lama rilisnya karena kayak kita sekarang satu ayat saja bisa berapa bahas ayatnya, debat bahkan. Itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara kuno, kalau ini kan sudah jelas kayaknya dari Ibrani modern. Kalau kita bicara yireh yang diterjemahkan Tuhan menyediakan, itu harus kita ingat bahwa maksudnya adalah sebenarnya Tuhan sudah menyediakan namun kita tidak melihat. Jadi dari awal kita nggak bisa lihat. Sama seperti kalian-kalian kalau bergumul, apakah Tuhan menyediakan itu kan. Apalagi kalau masih sobat miskin lalu begitu pertanyaan. Apakah Tuhan menyediakan masa depan? Ya karena matamu nggak lihat. Kita nggak bisa lihat masa depan. Kita nggak punya tokoh di masa depan ngasih informasi ke kita. Tenanglah hai jiwaku, aku dari masa depan memberitahumu hidup berkat yang disediakan di depan sana. Kita nggak tahu. Siapa yang bisa tanya ke dirimu di masa depan? Nggak ada. Cuman di film saja yang bisa. Sekarang kita nggak bisa. Karena intinya satu, kita tidak melihat. Iman kan begitu kan? Iman itu kan percaya karena tidak melihat. Kalau percaya karena melihat itu namanya bukan iman. Nggak usah perlu iman. Kalau kamu punya uang di kantongmu 100.000, kamu lapar, di depan matamu ada warung makan, ya makanlah. Kamu nggak perlu beriman Tuhan menyediakan. Di depan matamu duitmu ada, kamu tinggal masuk warung order makan. Nggak perlu iman, butuh lambe dan niat saja. Sudah nggak perlu iman, mau di depanmu kok. Kalau kamu kelaparan punya uang di depanmu warung, kamu nggak makan, sing bodoh ya kamu. Sudah ada di depan mata, kamu bisa makan, bisa beli, kamu nggak makan. Sudah jangan bahas ketuhanan. Kamu sendiri yang bertanggung jawab. Kalau kamu naik motor, naik mobil, rem kan ada. Kamu lihat mau nabrak, terus kamu beriman Tuhan akan menghentikan. Kita ya tidak ada iman seperti itu. Loh, rem sudah ada di depan matamu. Matamu bisa lihat kok, handle rem bisa kamu lihat. Kakimu bisa nginjak rem kok. Dirasakan bisa, kan dilihat bisa, dirasakan bisa. Sudah ada. Tidak perlu beriman Tuhan akan menghentikan. Sudah diserahkan tanggung jawabnya kepadamu, kepada kakimu. Matamu sudah melihat. Nah sekarang kita lihat Abraham begitu melihat ya sudah dikorbankan itu domba itu. Nggak lagi mikir anaknya, udah hilang. Mikir ke mengorbankan anak, menumbalkan anak sudah tidak ada. Sudah ada domba, penggantinya sudah ada. Tapi kalau bendanya tidak ada, matamu nggak lihat, tanganmu nggak bisa nyentuh penyediaan itu, ya disitulah iman tuh begitu. Tidak melihat, percaya. Tapi percaya itu kan harusnya dari Tuhan gitu. Memangnya Tuhan menyediakan. Lah kalau memang Tuhan tidak menyediakan, kita mempercayai Tuhan menyediakan, kan kita berdusta. Kita mempercayai iman yang salah. Sama seperti kalian kredit. Gaji kalian 2 kali UMR misalnya. Kredit mobil seharga 500 juta. Ya menengah lah, kelas menengah lah. Bukan yang murah-murah gitu. Kalau masih harga 100, 200 itu kan sebenarnya mobil murah. Mobil kelas menengah berarti di atas 500. Barunya lah ya. Bukan harga second. Kalian beriman kredit dengan pemikiran Tuhan pasti akan menyediakan.
Lah pertanyaan kan, lah memang Tuhan menyediakan atau tidak? Ternyata kan banyak tuh orang Kristen kredit yang gagal itu. Salah hitung kan? Dipikir dia akan lancar bertahun-tahun, mungkin 2-3 tahun bayar kredit. Gagal. Berapa banyak motor pedotan yang STNK saja karena belum punya PPKB dijual harga murah pula. Salah perhitungan itu ya. Kemudian saya tadi jadi kita pakai seperti ini. Salah, masih di layar kedua. Nah, nanti kita akan pelan-pelan membahas ini karena di sini tuh ada apa namanya ya. Jadi kita banyak level S3 loh ini. Kita nggak mainan orang goblok di sini. Kita mainannya orang pinter. Siapa nih? Gordon J. Hamilton, silakan cari. Catholic Biblical Quarterly Monograph. Monograph biasanya untuk orang S3. Ini orang pinter ini. Catholic Biblical Association Amerika, Washington DC. Orang Amerika, materinya Ibrani kuno. Nah, dia prasasti ya. Jadi dia prasasti dari Ibrani kuno. Nah, supaya kita tuh nggak blow on gitu ya. Jadi dalam pandangan ini, penelitian ini, di sini ini kan makanya disebutkan proto-sinetik, proto-Kanaanite ya. Kanaan. Jadi di Kanaan di sini atau di West Semitic, jadi kawasan Semitic tapi di barat ya. Dekat Laut Mediteran itu kan barat, mentok. Jadi Kanaan itu West Semitic. Itu ternyata terkait dengan atau mirip mungkin ya, bukan terkait langsung tapi mirip. Mana nah tadi kayak hieroglif Mesir ya. Jadi antara West Semitic dan Mesir itu ada keterkaitan. Makanya kalau kita lihat, kalau teman-teman cari biblical arkeologi tentang Musa, itu kan dia ada dinasti diperkirakan, ada yang bilang siapa namanya lupa, Hasebnut atau siapa gitu. Lalu ada beberapa kandidat dari nama. Tapi intinya adalah bahwa di Mesir ada dinasti Asia. Jadi Mesir itu kan gonta-ganti dinasti. Ada yang dari Sudan, yang hitam-hitam kulit hitam, ada yang Eropa, kayak Cleopatra itu kan dari Yunani kan Eropa ya. Tapi juga ada yang disebut Hyksos. Saya kurang tahu etimologinya Hyksos apa, tapi ini kan kayaknya bahasa Yunani ya. Tapi yang jelas Hyksos ini adalah orang Asia. Asia itu maksudnya Semitik. Jadi dinasti Semitik. Gitu. Nah, kita nggak tahu Semitiknya yang mana. Tetapi kalau kita lihat di eranya Mose, kenapa Mose itu dibenci? Karena sebenarnya dinastinya berganti. Kok Mose apa itu namanya? Yusuf ya, sorry Yusuf bukan Mose. Jadi selama Mose itu kan orang Semitik masuk Mesir gitu. Nah, tapi di zamannya Yosef, Yakub itu ya. Dan dikatakan kan terjadi pergantian dinasti sehingga orang ya tidak kenal lagi gitu. Nah, sepertinya begitu ya, pertemuan antara Asia dan Mesir atau Semitik dan Mesir itu menginspirasi pembuatan huruf alfabetnya Ibrani. Jadi kemungkinan Ibrani kunonya itu yang apa? Yang mewujud yang kita pahami sekarang itu terinspirasi hieroglif atau piktografik dari Mesir. Seperti yang kita lihat di sini. Nah, di sini tuh kan Aleph yang saya bilang tadi. Aleph itu kepala sapi atau kepala kerbau. Maka kemarin saya bilang kalau di kita
yang paling cocok kerbau atau sapi yang cocok dengan gambar ini? Karena sapi-sapi kita kan kecil-kecil ininya, apa ya, tanduknya kecil. Nah, ini sapi di sini tuh digambarkan dia punya tanduknya panjang. Sapi kita apa ada yang punya tanduk begini? Kalau ini mungkin ya kecil, tapi kalau ini aku belum pernah lihat ada sapi jantan yang begini. Ini juga, ini panjang sekali nih. Makanya ox di Inggris ya, ox dan oxen itu yang paling cocok dalam bahasa kita sebenarnya kerbau. Kalau sapi kurang cocok. Walaupun ox itu diterjemahkan sapi ya. Tapi kalau itu terkait dengan Ibrani yang ini, yang di Inggris ox, kalau di kita kayaknya kalau sapi kita nggak seperti ini. Sapi kita tanduknya kecil, nggak sepanjang ini. Gitu. Kalau kerbau itu lebih jelas malah sebenarnya, yang panjang-panjang gitu. Kerbau bisa, jadi deskripsinya lebih jelas gitu. Karena kan itu kan dua spesies yang sama-sama kita gunakan untuk baca gitu kan. Nah, jadi bisa sapi, bisa kerbau. Terus kalau di apa itu, ada yang bilang Apis ya, dewa Apis itu kan sapi jantannya kan di Mesir ya, dewa. Nah, cuman kan spesies sapi sana dan sini kan bisa beda. Maksudku di situ ya. Nah, jadi kalau kita ngerti kenapa Aleph di sini, karena di Aleph di sini, di Aleph Semitik kita yang kita pakai ini, Aleph itu di Mesir bukan, bacanya bukan A. Jadi di hieroglif Mesir, gambar kepala sapi seperti ini dibacanya bukan A, beda. Jadi di dalam hieroglif itu bukan A. Nah, di sini ya, head of ox, jadi kepala sapi. Tapi di bahasa Mesirnya ini bukan A, bacanya bukan A. Misalnya kita ini coba kita bandingkan yang disebut hieroglif ya, hieroglif list. Nah, jadi nanti kita lihat daftarnya, hurufnya apa coba. Nanti ada perbedaan dengan Semitik. Jadi antara huruf Ibrani kuno Semitik yang kita pakai lalu dengan hieroglif, gambarnya mirip-mirip tapi pemaknanya beda. Jadi sama-sama yang A itu mana itu beda. Nah, misal seperti ini. Ini kan bahasanya berbeda. Ini ada bunyinya enggak ya? Ini Unicode-nya A loh nih. Gambarnya orang. Nah, ini A ini seperti ini. A-nya Mesir ya. Pria sedang duduk, A-nya Mesir begini. Udah masuk Unicode. Nah, ada lagi contohnya enggak? Begitu, oke banget ini. Wah, gila. D itu mata. Oh ya, ini mata ya. Mata. Jadi D itu mata. Bunyi da dalam hieroglif itu gambarnya mata. Nah, kalau di Ibrani itu kan ayin. Ayin itu mata. Aye yang bahasa Inggris jadi aye itu. Ya, karena bahasa Inggris kan ngambil dari Semitik ya. Matanya itu A. Jadi ayin kalau di ET itu AH. Ayin itu kayak A tapi lemah ya. Di hieroglif itu mata. Jadi berbeda. Bentuknya mirip tapi ininya berbeda. Kayak ini kepala. Kita kan res ini. Ini D itu. Di Ibrani itu D. Ideogram untuk kepala. Kita tuh di Semitik menggunakan gambar yang persis ini, kepala ini, itu tuh pakai R, res. Jadi berbeda. Nah, ini kan kepala, ini kan kepala samping. Itu res itu dalam R ya, dalam Semitik. Jadi berbeda. Apa ya, penafsirannya, hurufnya bunyinya berbeda untuk wujud yang sama. Kayak A kita kan A Semitik itu kan, A Ibrani kuno itu kan tadi kan kepala sapi yang saya perlihatkan. Nah, di hieroglif itu bukan kepala sapi, tapi gambar manusia duduk.
macam-macam, A-nya macam-macam. Jadi Unicode-nya A. Tadi coba kita lihat yang B mana ini. Ini bagaimana menafsirin? Nah ini kayak ini ra. Ini kan bacanya ini kayaknya ya. Ini gambar apa ini? Ini gambar ya gambar ra sih. Apa tuh yang dewa ya dewara maksudnya. Gnome, Anubis ya, misalnya Anubis. Anubis kan dari nama dia kan. JNPW, dewa berkepala serigala, Anubis. Itu kan kayak set. Set itu gambarnya begini. STH ya. Gambarnya ini. M. Nah, seperti ini. Jadi dia karena dia piktograf, jadi bunyinya bisa beda dengan yang di kita. Bass itu kayak begini. Jadi dia penafsiran dari setiap hurufnya berbeda. Artinya apa? Artinya hanya meminjam bentuk, tapi struktur gambarnya tetap semitik. Nah, kita belum ada bukti apakah sebelum dari Mesir itu orang-orang Ibrani itu punya tulisan, kita nggak ada bukti. Kalau misalnya dia di Sumeria, kita bicara Sumeria, orang Sumeria itu punya dua versi tulisan paku. Ada tulisan paku yang piktografik, jadi dia dari piktograf, lalu dibikin kursif, bikin sederhana, sama kayak hieroglif dan hieratik ya. Jadi hieroglif itu kan gambar alam, lalu hieratik itu disederhanakan. Jadi kursif, jadi lebih, jadi misalnya gambar burung jadi cuman kayak siluetnya saja, itu kan penyederhanaan, namanya hieratik. Jadi di tulisan papirus dengan di candi prasasti itu berbeda, tapi gramarnya sama, cuman cara nulisnya beda ya. Kayak kita tulisan cetak dan tulisan tangan kan berbeda, mirip-mirip mungkin seperti itu ya. Nah di kuno Sumeria itu ada dua versi huruf paku, sama-sama pakai paku begitu, tapi ada yang piktografik, jadi tiap lambang itu satu kata, lalu ada yang suku kata kayak Semitik. Jadi orang Sumeria itu ada yang Semitik, kalau nggak salah itu Akadia. Jadi Sumeria dan Akadia itu berbeda. Sumeria itu yang asli mentah piktografik huruf pakunya, lalu ketika Akadia masuk, dinasti Akadia ini itu Semitik dia. Jadi hurufnya paku, tapi bahasanya Semitik, kalau nggak salah begitu ya. Jadi ada kayak gramarnya kayak yang kita kenal sekarang di Ibrani ini. Jadi kayak satu huruf itu satu suku kata, kayak Jawa juga kayaknya begitu. Nah, kita sekarang mencoba mencari kamusnya. Ini kamusnya ini dari Ancient Hebrew, teman-teman bisa belajar sendiri. Ya. Nah, kita akan mencari provide. Mana nih search-nya, mana nih? Find text tool. Coba kita cari kata provide. Ada nggak? Provide beda banget dengan yang dia. Terlihat kan kalau kita jadi Ibrani kuno, ganti bahasa kita udah beda. Kata provide itu ada sendiri terkait dengan piktograf dari tenda. Ini kan bed ya. Bed ditambah ini kalau nggak salah ini tau ya. Karena tanda tau itu salib. Makanya kalau di kitab Wahyu ada tanda T, itu sebenarnya tau salib. Tandanya salib itu. Jadi kita Wahyu itu ketika ngomong
orang-orang percaya akan diberi tanda T, yang lebih tepat sebenarnya tanda tau. Bentuknya seperti ini, salib. Kitab Wahyu ini ternyata sesuai salib. Tanda T itu begitu. Jadi bukan T Latin ya, yang kita kenal T itu bukan, tapi tau. Tapi tafnya ini dalam Ibrani kuno, bukan taf yang sekarang. Kalau tafnya sekarang kan tidak terlihat salibnya, tapi kalau di Ibrani kuno ternyata bentuk taf itu adalah salib seperti ini. Yang bawah lebih panjang, jadi persis sama kayak salib yang kita kenal. Jadi di sini kata provide itu bisa bat ya, di BT itu kan dibaca gampangnya kasih A, bat. Satu rumah karena bed, kemudian taf itu to cross stick, meaning tanda rumah. Jadi kalau kita ngomong Tuhan menyediakan, itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani kunonya adalah tanda kamu di rumah. Jadi kalau kita memahami Tuhan menyediakan, itu sebenarnya itu terkait dengan kamu ada di rumah Tuhan. Sama kayak yang saya jelaskan tentang konsep ken atau anugerah. Jadi kalau kamu pengen disediakan oleh Tuhanmu, Tuhan Semitik, maka kamu harus ada di rumahnya. Rumah itu kan yang saya bilang tadi, tenda-tenda. Jadi kamu harus di dalam. Kalau kamu di luar tenda, keluar lingkungan itu, kamu nggak ada penyediaan. Seperti ini, bat ini. Nah, beda kan? Jadi kalau jireh modern diterjemahkan sebagai provide, menyediakan. Di kunonya kata menyediakan sudah berbeda. Katanya berbeda, tidak ada jirehnya di sini. Nggak ada jirehnya. Katanya adalah bat. Nah, mumet terlalu, pusing nggak? Kalau bahasa Ibrani kuno dan modern itu dua bahasa yang berbeda, gitu kan? Nah ini ada bunyinya ya, dikasih A ya, but standard of measure. Jadi penyediaan itu digunakan tuh. Jadi kayaknya but itu ada ya di beberapa terjemahan. Jadi ukuran literan cairan kalau nggak salah ya. Berapa bat air gitu ya. Atau apalah, pokoknya measure ukuran. Nah ini contoh ya, ini saya berikan contoh saja bahwa kalau kita belajar etimologinya sampai Ibrani, kita nanti dengan yang Ibrani modern dengan biblical Hebrew itu pun akan berbeda dengan Ibrani Alkitab yang biasa kita kenal. Itu akan agak berbeda. Oke, kita sampai ke penutup. Udah 1 jam 42 menit. Jadi sekarang coba kalau kita belajar tentang nama-nama Tuhan, ini juga nanti juga jadi bahan untuk IHS, karena di IHS Solo ya khususnya, karena sedang ada materi ini. Jadi saya rasa mereka, siapa yang dari IHS, kayaknya teman ini Mbak Nita kali ya, yang lain nggak, Mbak Nita juga orang itu. Yang dari IHS nggak ada yang hadir sama sekali ya sudahlah gitu ya. Nah karena memang materi kita ya agak berat. Tapi untuk program studi studi Bible studi di IHS, biasanya saya yang jadi pemberi materi ya. Kita seperti ini, kita nanti materinya Bible studinya akan seperti ini, termasuk nanti video ini akan di share ke mereka juga gitu. Jadi kalau kita bicara Yehovah Jireh, Yahweh Jireh, atau terserah penggunaannya, yang biasa diterjemahkan Tuhan menyediakan. Nah ini tidak sekedar itu ternyata. Satu, di Ibrani kuno itu tidak pakai jireh untuk kata menyediakan, katanya pakai bat dan taf. Nggak ada hubungannya dengan jireh, nggak ada. Itu satu. Terus yang kedua, jireh itu terkait dengan suatu peristiwa spesifik, yaitu Tuhan menyediakan dalam rangka Abraham. Tapi kalau ini spesifik ke kasus tertentu, berarti kan harus dilihat konteksnya, tafsirnya kan. Ternyata sebenarnya itu juga tidak ada terkait penyediaan sebenarnya kata jirehnya, tapi lebih fokus kepada
penglihatan, melihat. Ra itu kan melihat. Tadi di kamusnya begitu. Kenapa ra itu melihat? Nah, karena res itu kan kepala ya. Kalian lihat kata res itu kan menghadap ke kiri karena dia nulisnya dari kanan. Jadi kata resnya itu melihat ke kiri. Lalu di kirinya ada alef. Jadi ra itu kan begitu. Saya buka kembali. Ini ya. Mau zoom berapa kali ya ini? Kalau di Windows ini, nah ini ya, udah cukup lihat. Ini ya, ra. R-nya itu kan resnya kan menghadap ke kiri. Nah, di kirinya, di depannya ada alef. Melihat siapa berarti? Melihat alef sebenarnya. Ya, jadi jireh itu sebenarnya terkait dengan melihat L, melihat alef yang kuat. Makanya kata ra'a itu melihat ya karena sebenarnya dia gambar muka, piktografnya gambar muka, resnya. Melihat apa? Sesuatu yang diacu, alef. Alef itu kan dianggap poinnya, melihat suatu poin gitu, melihat suatu acuan, alef. Jadi kalau kita bicara jireh, maka kita harus memahaminya. Kita jangan sampai lupa ada kata ra'ahnya. Melihatnya jangan sampai lupa. Jadi jangan menjelaskan Tuhan menyediakan gitu saja, jangan. Harus dijelaskan melihat. Kalau kita bilang Tuhan tidak mungkin menyediakan, berarti kita bilang Tuhan itu buta karena Tuhan tidak melihat. Nah, begitu pemahaman. Makanya kalau Yesua bilang, loh Bapamu di surga menyediakan kok untuk orang jahat. Kalau kamu orang jahat punya anak, kamu pasti akan menyediakan bagi anak. Yang jahat saja sebaik itu, apalagi Bapakmu di surga. Jadi penyediaan itu pasti ada. Jadi itu kepastian sebenarnya. Bagi orang percaya itu kepastian. Kalau kamu di rumahnya, makanya harus dijelaskan ke kunonya. Harus bat. Jadi kalau menjelaskan jireh tanpa menjelaskan bat, itu repot, salah. Karena jireh itu terkait dengan bat. Kan jireh itu kan ditafsirkan menyediakan. Tapi dalam kuno menyediakan itu konteksnya adalah kalau ada di rumah, tanda rumah, harus ada tanda rumahnya. Di rumah. Kalau kamu keluar rumah Tuhan, itu nggak ada penyediaan. Karena yang menyediakan keluarga, gitu. Waktu kamu jadi anak, kan kita kan anak, disebutnya kan anak kan. Anak Tuhan begitu. Ya, jadi kalau Tuhan itu Bapa, kita anak, yang menyediakan kan Bapa. Kan itu hanya bisa terjadi kalau di rumah. Maksudnya. Family yang memberikan itu keluarga. Kalau coret kakak ya sudah nggak ada. Kalau kamu dicoret dari anak Tuhan, ya nggak ada penyediaan. Yang menyediakan bukan bapakmu, tetangga, orang di jalan dan sebagainya. Makanya anak yang busuk kan pengen pulang. Karena ternyata selain di rumah dia tidak enak, tidak tersedia, tidak jireh. Jadi sebenarnya ilustrasi anak bungsu dan anak sulung itu begitu. Terkait dengan jireh dan bat ini tadi. Jadi harus ada bat, harus ada tafnya, tanda, marknya. Marknya ternyata adalah salib. Menarik. Dan jadi kalau orang sebelah pengen jiplak Alkitab tidak bisa. Kalau pakai Ibrani kuno jelas tidak bisa. Karena tandanya salib. Apa ramisoh kan? Tandanya salib. Tanda penyediaan itu salib. Tanda berkat itu salib. Taf itu begitu. Bat dan bet dan taf. Mark itu harus bentuknya taf, salib. Makanya kalau kita baca di kitab Wahyu, malaikat dikirim untuk menaruh tanda taf, salib ke jidat. Jidat kalian nanti, kalau kalian percaya salib berarti dikasih tanda salib, cetet gitu. Supaya orang-orang ini yang diberi tanda taf ini tidak akan
masuk menjadi umatnya triple six itu 666. Tidak bisa. Bahkan setan pun akan nolak. Kita masuk itu nolak. Karena kita bukan umatnya. Kita bukan umat setan. Jadi kalaupun kamu pengen masuk, setan tuh nggak mau. Jidatmu dari tanda ya, you keluar. You keluar dari sini. Kita udah punya beberapa pengalaman begitu. Ada yang kita doakan, dia ditendang itu. Rohnya itu secara visual digambarkan sedang bersedih, lalu menendang ini, dia ditendang keluar. Jadi sangat senang dia mengalami itu. Bahkan setan pun tidak mau dia jadi umatnya. Ini kayak ilustrasi kita wahyu, dia udah diberi tanda taf. Jadi setan sudah tahu tandanya itu, waduh bukan umat saya, duh kamu pergi sana. Jadi walaupun dia bersedih, ya ayo pergi. Diusir. Jadi umat Tuhan diusir dari rumah setan. Nah, begitu. Oke, begitu materinya saya rasa sudah cukup karena kita sudah sampai ke Ibrani kuno seperti biasa. Jadi kalau jelaskan jireh harus dengan Ibrani, harus memunculkan kata ra'a, harus memunculkan kata bat, supaya kata prophetnya dijelaskan. Jadi konsep anugerah nyambung, anugerah dengan jireh itu nyambung, hanya dengan Ibrani kuno. Tanpa Ibrani kuno pasti bodoh menjelaskan, nggak sesuai, pasti akan pakai KBBI lah, pakai tafsir, pakai filsafat macam-macam, karena perlu ditambahi yang kosong-kosong. Kalau kita pakai Ibrani kuno nyambung semuanya, tidak bertentangan dengan anugerah kan, karena bet dan taf tadi. Lalu ada mata Tuhan. Jadi kalau kita ngomong Tuhan nggak mungkin menyediakan, berarti kita klaim dia buta, atau sebenarnya kita yang buta. Demikian materi kita, diberkatilah setiap yang mendengar Shema, lalu melakukan semua yang kita dengar pada hari ini. Dalam nama Yeshua Masiah. Amin. Termin kedua saya buka pertanyaan atau komentar.